الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para kekasih Rasul yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling indah, juga tiada kalimat yang paling sempurna untuk kita rangkaikan mengawali pertemuan kita di siang dan bahagia ini, kecuali mari sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang selalu menuntun, membimbing kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita, Nabi yang sebahagian di antara kita telah menziarahi makamnya di Masjid Nabawi. Di depan makamnya tanpa terasa kita menangis, meneteskan air mata sebagai pelepas dahaga rindu dan cinta tanpa batas kepada beliau. Itulah Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, dalam rangka mengisi khutbah Jumaah kita ini, khatib mengangkat judul tentang Tauhid Nabi Ibrahim dalam potret Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim itu Nabi yang sangat spesial. Begitu spesialnya Allah menyediakan ruang seluas-luasnya kepada beliau, bahkan untuk mencari sendiri siapa Tuhan yang patut dituhankan. Pengembaraan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya dalam ilmu disebut pendekatan kosmologis, pendekatan kepada alam untuk sampai kepada konklusi yang paling puncak. Tuhan yang pantas dituhankan adalah ini. Di dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 76 dan sampai 79 Allah memotret itu. Falamma janna alaihi al-lail, ketika malam tiba, ra'a kaukaban, dia melihat bintang gemintang bertaburan di angkasa raya yang tinggi nian. Kalau kita punya teleskop, kita bisa meneropong ke atas betapa banyaknya bintang gemintang bertaburan. Tapi kemudian dengan makasat mata dia melihat ternyata ada bintang yang lebih besar di antara bintang-bintang yang ada. Kalau kita mau bedah kosmologis kita, jangankan bintang gemintang, galaksi itu berjumlah miliaran, unlimited. Belum lagi planet-planet yang lain. Begitu luar biasanya jagat ini diadakan oleh Allah. Tapi yang efektif hanya planet bumi.
Hanya Allah yang tahu kenapa Allah mencipta semua itu. Karena yang efektif dan menjadi tempat yang bagus, subur buat manusia adalah al-ard, bumi. Galaksi Bima Sakti kita ada 9 planet, yang dipilih hanya al-ard, bumi. Tapi di luar itu masih banyak galaksi-galaksi yang lain yang masing-masing punya matahari dan planet sendiri-sendiri. Ketika dia melihat ada bintang yang lebih besar di antara bintang-bintang yang ada, beliau berujar, "Hadza Rabbi," ini Tuhanku. Dia lebih besar, dia tinggi, tidak terjangkau, luar biasa, keren, mempesona. Tapi ketika waktu berjalan terus, datang fajar, muncul matahari, cahaya bintang hilang. Dia kemudian berujar, "La uhibbul afilin." Dia tidak pantas menjadi Tuhan. Karena fenomenanya timbul, tenggelam, datang dan pergi, terbit, terbenam. Tuhan tidak boleh hadir dalam kondisi seperti itu. Tuhan tidak boleh nggak konsisten. Kalau di Indonesia jatah siang 12 jam, malam 12 jam. Kalau begitu 12 jam kita kehilangan Tuhan. Itu tidak fair. Tuhan harus hadir di setiap ruang dan waktu. La uhibbul afilin. Aku tidak suka pada fenomena bintang yang timbul tenggelam. Kesimpulan ini menunjukkan dia masih terpesona oleh fenomena bintang. Kalau bahasa tasawufnya, dia masih terikat oleh dunia dan segala isinya. Hawa nafsu masih mendominasi ruang kalbunya. Akselerasi ruh ilahi masih terpendam, belum keluar. Saat ketika melihat rembulan, falamma ra'al qamara bazighan, ketika melihat rembulan hadir dalam sosoknya yang purnama, qala hadza rabbi, dia berujar, ini Tuhanku. Dia lebih mempesona dari kemarin. Falamma afala, ketika rembulan tenggelam juga, terbenam juga, tenggelam juga, qala, kesimpulan ini yang perlu kita garis bawahi, la illam yahdini rabbi, jika Tuhanku tidak mencampakkan hidayah ke dalam kalbuku, la akunanna minal qaumid dallin, aku pasti jadi orang sesat. Tidak akan mungkin aku punya hidayah dan buntu perjalananku menemui Tuhanku, mencari Tuhanku. Di sini menunjukkan bahwa kejeniusan, kecerdasan spiritual Ibrahim sudah mulai muncul. Kekuatan ruh ilahi begitu kuat dalam kalbunya, akselerasi hawa nafsu sudah mulai mengecil. Sudah bicara hidayah. Kita tidak akan bisa khusyuk dalam sholat kalau pada saat kita takbiratul ihram kosong kalbu kita dari hidayah. Perjalanan menuju Allah tidak akan mungkin sukses kalau tanpa hidayah dari Allah. Itu sebabnya setiap hari kita doa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk ya Allah, supaya kami istiqomah di atas jalanmu yang luas dan lurus ini. Ada panggilan kanan, ada panggilan dari kiri, ada panggilan dari depan, kami tetap istiqomah ya Allah. Kami butuh hidayah itu supaya muncul konsistensi, muncul istiqomah. Sudah bicara hidayah, tapi hati belum mantap. Ketika besoknya dia melihat ada matahari terbit dari timur. Matahari keren, luar biasa. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan, ketika melihat matahari terbit,
Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Bahkan beliau memberikan penekanan hadza akbar, dia lebih besar. Kalau dalam bahasa ilmu, dia sumber energi. Tidak akan ada kehidupan di muka bumi kalau tanpa matahari. Fotosintesis yang dikerjakan oleh dedaunan, oleh tumbuh-tumbuhan, yang kemudian hasilnya untuk membesarkan dirinya, yang pada akhirnya melahirkan bunga dan mengeluarkan buah. Buah dikonsumsi oleh manusia dan binatang. Bayangkan kalau fotosintesis yang mendapatkan bantuan sinar matahari, mataharinya dicopot oleh Allah. Tidak ada kehidupan sama sekali. Hadza akbar, kata Ibrahim, dia lebih dahsyat. Dia pantas menjadi Tuhan. Falamma afalat, ternyata matahari yang dahsyat itu pun tenggelam. Qala, dia langsung menafikan, melemahkan konklusi sementaranya. Dia kemudian keluar, lalu kemudian membuat press conference, mengumumkan ke ruang publik secara terbuka. Ya qaum, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berpaling kepada Tuhan yang kalian perserikatkan selama ini. Dari emaskah patung itu, dari perakkah patung itu, dari bahan apapun aku nafikan semua. Karena aku telah menafikan semua Tuhan-Tuhan yang lebih spesial dari yang kalian sembah hari ini. Sudah tidak lagi berguna itu semua. Karena apa? Pada saat itu beliau mengumumkan pengumuman penting, satu penemuan yang sangat luar biasa, mengalahkan penemuan manusia terhadap listrik, pesawat terbang, semuanya terkalahkan. Karena ini penemuan yang sangat dahsyat, penemuan tauhid, Tuhan yang pantas dituhankan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ada minal muslimin. Subhanallah, subhanallah. Ini deklarasi kemerdekaan yang hakiki. Seseorang kalau sudah tunduk dan patuh kepada Allah, dia akan tumbuh menjadi makhluk yang sangat merdeka, yang terbebas dari ikatan dia kepada dunia dan segala isinya. Cintanya kepada Allah 100%. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau cinta kepada istri 15%, kepada suami 15%, kepada orang tua 20%, kepada anak 25%, kepada atasan sekian persen. Iya. Kalau kita kalkulasi terus seperti itu, giliran kita cinta kepada Allah, sisa cinta dari kalbu kita, maka kita menjadi makhluk yang tidak berakhlak sama sekali. Kepada Allah kita sampaikan tulang belulangnya, daging-dagingnya kita makan sendiri. Kita menjadi makhluk yang tidak berakhlak sama sekali. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Cinta kepada Allah 100% saja. Sehingga pada saat Bapak cinta kepada istri Bapak, gunakan cinta kepada Allah yang 100% itu, sehingga cinta kepada istri Bapak karena Allah. Maka pada saat itu tidak ada KDRT sama sekali, karena ada cinta karena Allah. Sayang kepada anak-anak kita, oke, sayang kepada, dengan cinta kepada Allah yang 100% itu, sehingga cinta kepada anak karena Allah. Hasilnya pahanya tidak biru, hasilnya tidak ada kebun binatang yang dibawa ke rumah kita, karena semuanya terkontrol, terkendali karena cinta kepada Allah. Cinta seperti inilah kemudian menghuni kalbu Nabiullah Ibrahim, sampai puncaknya diuji oleh Allah, kecintaannya kepada putra kesayangannya. Lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada buah hatinya yang dia rindukan puluhan tahun itu? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika dia berumur baligh, Ismail,
ra'a kaukaban. Dia berkomunikasi kepada anaknya, ya bunayya, wahai cinta, tadi malam ayah bermimpi. Apa itu mimpi? Isi mimpiku, ra'a kaukaban. Aku menyembelihmu. Ini sesungguhnya aku menyembelihmu. Inni arafil manam. Tadi malam aku bermimpi. Anni azbahuka. Aku menyembelihmu sayang. Fadhur madza tara. Ternyata buah jatuh enggak jauh dari pohon. Kualitas tauhid Ibrahim ternyata turun kepada anaknya. Pendidikan, bukan sekedar pendidikan, dakwah, tapi juga diteladankan kepada anak sehingga makin kuat tauhidnya kepada Allah. Ibrahim begitu kuatnya pengendalian diri dalam kalbunya. Inni arafil manam. Aku melihat dalam mimpi. Digunakan kata ini menunjukkan bahwa Ibrahim mampu memanage gelora kolbu dalam kolbunya, dalam dirinya. Nafsu terkalahkan, cinta kepada Allah yang lebih dominan. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu sayang? Ya abad, wahai ayah. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ya waladi, tidak. Ya abad, panggilan rasa hormat, tapi juga kesadaran bahwa ini ayahku. Ini ayahku. If'al ma tu'mar. Kerjakan sekarang juga ayah. Jangan tundanya menjadi urusan nanti sore, apalagi besok. Sekarang juga ayah. If'al ma tu'mar. Kata fanzur madza tara digunakan kata fa, menunjukkan bahwa respon dari Ismail langsung seketika itu juga tidak menjadi urusan nanti sore, apalagi besok. If'al ma tu'mar. Kerjakan ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku kepengen dipilih Allah menjadi orang yang sabar. Maka sabar dalam peringkat yang lebih tinggi. Bukan sabar karena kita menghadapi musibah, tidak. Bukan sabar karena menghadapi beras habis misalnya, tidak. Sabar pada puncaknya ketika kita mampu menjalankan perintah Allah di tengah-tengah godaan yang begitu kuat, tetap istiqomah untuk perintah Allah. Subhanallah. Tapi Islam bukan agama pelanggar HAM. Ini cara Allah untuk menuntaskan salah satu budaya ritual yang sedang terjadi pada saat itu sebetulnya. Dunia sedang marak-maraknya menjadikan manusia sebagai alat saji kepada Tuhan yang mereka sembah. Di Asia diwakili oleh Irak. Di Irak semua bayi-bayi laki-laki begitu lahir disembelih buat dipersembahkan kepada dewa Baal. Ke Amrik, suku Aztec di Meksiko, mereka mempersembahkan ini manusia disembelih, ditadah darahnya, dibelah dadanya, diangkat jantungnya, lalu darah dan jantung mereka dipersembahkan kepada dewa matahari. Kita menyeberang ke benua Eropa di semenanjung Skandinavia. Tokoh-tokoh agama mereka, kalau di Islam ustadz, kiai, di Katolik pastor, Protestan pendeta, semuanya dipersembahkan, disembelih dan dipersembahkan kepada dewa Odin. Di Mesir setiap tahun diadakan semacam kontes
pemilihan wanita tercantik se-Mesir, lalu dipersembahkan kepada Dewi Sungai Nil. Itu representasi dari benua Afrika. Di tengah-tengah maraknya dunia mempersembahkan manusia kepada dewa yang mereka sembah, Allah turunkan perintah sembelih. Tapi Allah ingin mengakhiri semua ritual itu melalui tokoh yang sangat luar biasa kaliber bernama Ibrahim. Tapi Islam memang bukan agama pelanggar HAM. Bukan agama pelanggar HAM. Benar pisau sudah, tapi sebetulnya ini sarana ujian dari Allah untuk kualitas kalbu Nabi Ibrahim alaihi. Ternyata tauhid yang ada di dalam kalbunya, tumbuh cinta yang membuat cintanya kepada Allah tidak bisa terkalahkan oleh cinta-cinta yang lain selain dari cintanya kepada Allah. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian, ketika masuk Idul Kurban, kita kurbankan sapi, kita kurbankan kambing, domba dan lain sebagainya. Mereka begitu kuatnya, nggak apa-apa leher saya dipotong, buat pemiliknya dekat dengan Allah. Tapi akankah benar pada saat itu dia menjadi sarana kedekatan kita dengan Allah, sehingga kita mampu mendeklarasikan diri bahwa kita memang sedang benar-benar dekat dengan Allah? Benar kita dekat dengan istri tapi tidak mengalahkan kedekatan kita dengan Allah. Benar kita dekat dengan anak-anak kita tapi tidak mengalahkan kedekatan kita dengan Allah. Benar kita dekat dengan jabatan, job-job penting yang kita sandang, tapi job-job penting itu tidak melemahkan keimanan kita kepada Allah. Ini esensi kurban yang sesungguhnya, saudara-saudaraku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, memancarkan cahaya rahmat dan hidayahnya ke dalam kalbu-kalbu kita, sehingga kalbu kita memiliki energi spiritual yang selalu mendorong diri kita untuk menjadi yang terbaik terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fatah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الحاسدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة